Hai, sekarang tanggal 19 Februari, udah jam 11 lebih 11 menit. 11 Udah di 31 gue ngerjain jurnal video ini. Seperti biasa, gue bakal nge-breakdown jadi 2 sesi, yaitu gue ngomongin cerita hari ini gue ngapain aja. Dan di sesi kedua, gue bakal mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau ada kelebihannya bisa gue kembangkan, dan kalau misalkan ada kekurangan bisa gue evaluasikan. Kita lanjut aja ke sesi pertama. Hari ini menjadi sahur pertama di bulan Ramadan. Gue bangun jam 4. Yang pastinya dibangunin sama nyokap. Gue dibangunin sama nyokap. Ada sepupu gue juga kan, dibangunin juga. Jam 4 kurang sih. Jadi kayak jam 4 kurang 15 menit gitu. Ini dari dulu ya. Dari dulu kalau misalkan gue dibangunin pas sahur, itu pasti gue selalu ke sofa dulu dan gue tiduran dulu kayak aduh masih ngantuk banget gitu. Terus biasanya begitu udah mulai siap makanannya tuh gue kayak keliat ke dapur makanannya apa ya gitu. Dan gue seneng banget sahur pertama ini gue makannya garang asem. Happy banget tadi. Soalnya sebelum gue tidur itu gue nonton videonya Dokter Tirta. Kalau gimana cara biar gak terlalu lapar lah ketika lagi puasa, walaupun tetap lapar-lapar aja. Gue udah ngelakuin ini dari tahun kemarin sebenarnya. Banyakin protein dan banyakin serat, tapi jangan terlalu banyak karbohidrat gitu loh. Soalnya di jam-jam sahur itu insulin kita lagi tinggi banget. Darah gula kita tuh lagi tinggi banget. Makanya kalau misalkan kita makan nasi kebanyakan, nanti siangnya itu akan lapar banget. Dia ngomong gitu. Dan emang bener sih, garang asam tuh mostly kan ayam ya. Ada ayam, ada tomat hijau, terus ada cabai rawit juga. Itu gue makan ayamnya lumayan banyak. Ada tempe juga, ada tahu juga kan. Gue makan protein lumayan banyak. Terus di situ kan juga ada serat ya. Jadi gue kurang lebih proporsional lah makannya. Tuh gue makan tuh makan garang asam lumayan banyak. Lumayan banyak ayamnya, bukan nasinya. Gue lumayan banyak makan ayamnya. Beres makan, biasanya tuh kita sebelum subuh ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol sambil ngerokok dulu, minum teh dulu, nyantai dulu lah. Sampai akhirnya subuh, azan subuh. Azan subuh, kita masuk kamar masing-masing, sholat. Habis itu tidur. Gue baru tidur tuh kayak sekitar jam berapa ya, jam setengah 6 lah. Jam setengah 6 kurang. Jam setengah 6 kurang tuh gue baru tidur. Gue buka HP dulu, nyantai dulu kan. Soalnya ngobrol dulu sama sepupu gue. Terus tidur lagi. Gue bangun pagi, alias gue bangun jam 12 lebih coy. Udah mau ke jam 1 malah. Itu gue jam 12 bangun. Terus kayak tidurin lagi dikit. Terus kayak setengah 1 terus baru bangun gitu. Fully functional itu jam setengah 1 gitu lah. Masih lemes banget. Gue masih harus adaptasi lagi kan puasa di bulan ini, di tahun ini. Hari pertama banget kan. Jadi kayak masih harus beradaptasi lagi. Terus papa gue juga bangun. Dia tuh lagi pindahan sebenarnya. Dia tuh lagi pindahan ke dekat rumah gue. Makanya dia pulang dulu ke sini buat istirahat di sini kan. Tapi akhirnya dia pulang. Awalnya tuh dia malas banget pulang ke rumah, soalnya rumahnya masih berantakan, masih gitu-gitu kan. Kayak aduh gue malas banget lagi deh, dia bilang. Gue malas banget lagi. Tapi lucunya adalah semalam kan mereka tuh lagi pasang AC gitu-gitu ya, pasang TV dan lain-lain gitu. Remote AC-nya sama remote TV-nya itu ke bawah sama sepupu gue. Itu gue ngakak banget. Jadi akhirnya ya emang harus dia kesana dulu juga sih, buat beres-beres juga kan. Dia cerita juga kayak gue padahal gue kira pindahannya tuh minggu depan. Gue udah cuci semua baju biar nanti pas beres-beres udah gue gak terlalu banyak kerjaan gitu, dia bilang. Tapi ternyata pindahannya kemarin dan dia si baju-bajunya itu masih dijemurin. Dia yang kayak ajat nih pasti bawa apek nih bla 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 gitu. Makanya dia pulang lah ke rumahnya yang baru sekarang. Dia pulang tuh jam 1-an gitu. Udah tuh begitu dia udah pulang, gue juga melakukan kewajiban. Abis itu sekarang cuci muka gitu-gitu ya.
gue ngelakuin jurnal video yang kemarin. Saya kan gue malu banget ya kalau misalkan gue ngelakuin jurnal video depan dia. Kayak rasanya nggak mungkin deh kalau misalkan gue bikin jurnal video depan dia. Masa gue monolog kayak gini terus diliatin sama dia di sebelah sini, di sebelah gue gitu, kayak aneh banget, aneh banget, aneh banget. Makanya gue putusin buat gue pas kemarin malam tuh gue mikir yang kayak udahlah gue bikin jurnal videonya hari ini aja gitu. Ya udah tuh gue bikin jurnal video tadi siang. Nggak terlalu banyak sih yang gue omongin soalnya emang kegiatan yang gue kemarin lakuin juga nggak terlalu banyak sih. Terus ya udah tuh habis gue bikin jurnal video langsung gue edit videonya. Habis itu gue upload dulu. Setelah itu tuh gue nonton ini. Jadi ada video tentang apa itu financial bubbles tapi dianimasikan dan pemerannya adalah monyet. Jadi kayak dikasih tahu sama dia si financial bubbles tuh kayak gimana tapi dalam perumpamaan monyet gitu. Jadi kayak si monyet punya daun dan si daunnya ini buat beli pisang. Terus ya udah diceritain kayak sama dia kayak gimana lah si financial bubble itu, kurang lebih kayak saham yang dimana orang tuh banyak yang leverage itu misalkan harga tumbler ini 10 perak gitu ya, misalkan dia 10 perak karena dia tahu dan FOMO dan hurt dia bilang. Jadi kayak ada rasa manusia itu kalau ada hal yang bakal dia ngelihat orang kok sukses banget gitu di sebelahnya, dia kayak FOMO gitu. Dia takut kayak gue pengen juga kayak dia gitu. Padahal nggak salah dan nggak bener juga sih apa yang dilakuin sama dia. Menurut gue mostly sih salah ya, soalnya dia nggak ngelakuin hal yang seharusnya lah. Dia minjem uang ke bank, misalkan harga ini kan tadi 10 perak, dia minjem ke bank buat beli 10 lagi ini gitu. Which is misalkan dia punya uang cuman buat beli satu ini doang, tapi dia minjem ke bank buat beli 10 ini gitu. Jadi dia minjem 90 perak gitu. Kurang lebih financial bubble itu eventually dia bakal pecah gitu, karena orang tuh makin tahu kalau ternyata barang ini ternyata nggak se-rare itu, nggak akan naik terus itu gitu loh. Jadi eventually dia bakal turun, dan ketika turun karena orang-orang udah minjem, dia nggak bisa ngebalikin uangnya. Akhirnya banyak yang collapse gitu loh. Nah itu kurang lebih si bubblesnya itu jadi pecah. Lucu sih, gue sebenarnya kurang lebih udah tahu, tapi kayak apa sih ini kayak gimana sih, dan dijelasin sama dia dalam bentuk monyet. Lucu sih emang videonya. Gue seneng nonton video itu, si channel YouTube-nya. Terus udah tuh gue udah beres ngedit, gue udah beres nonton itu, gue buka email. Alhamdulillah gue ada feedback dari 2 perusahaan. Sebenarnya yang kemarin gue udah tahu kan, kemarin yang tadi itu gue udah ceritain kalau ada satu dari perusahaan yang assessment juga. Nah hari ini juga ada feedback lagi, ternyata gue bikin assessment juga. Udah tuh gue sempet kayak leha-leha dikit nungguin asar sekalian, dan habis asar gue langsung ngerjain si assessmentnya. Kurang lebih sih assessmentnya sih untungnya cukup mudah ya, tapi ada di section yang terakhir gue bukan kurang ngerti sih, lumayan lama gue ngerjainnya. Gue sempat nanya tuh ke HR-nya, soalnya gue kaget begitu dikasih assessmentnya itu deadline-nya tanggal 10 Februari. Bingung dong. Terus akhirnya gue yang kayak di tengah-tengah gue kerjain, gue nanya ke HR-nya pakai bahasa Inggris kan, kayak dear bla bla, terima kasih udah dikasih kesempatan dan opportunity buat ngerjain assessment ini. Tapi gue punya pertanyaan, ini yang benar-benar final buat nge-submit assessmentnya itu tanggal berapa ya? Soalnya kalau di sini sih tanggal 10 dan ini which is udah lewat gitu kan. Terus akhirnya langsung dibalas sama dia, ternyata tanggal 21 Februari hari Sabtu deadline-nya. Ya gue rada tenang sih, tapi karena kayak udah tanggung, gue udah ngerjain sampai akhir gitu ya, mendingan gue kerjain sekarang sampai akhir gitu. Terus sampai sebelum maghrib tuh gue udah kelar assessmentnya. Harusnya lebih cepat kelar ya, soalnya gue ada leha-lehanya dikit. Gue yang kayak agak terdistraksi sih sebenarnya. Makanya sebelum maghrib gue udah kelar. Gue ngabuburit ngerjain assessment.
Dia tuh pas banget tuh, udah gak lama sebelum maghrib tuh, kayak sekitar 20 menit gitu, azan. Jadi tuh gap antara selesai assessment sama gue buka tuh, gue buka-buka HP dulu lah, gue buka email lagi, gue buka-buka Instagram dan TikTok lah. Udah tuh, habis itu buka di hari pertama ini. Di hari puasa pertama ini gue buka puasa. Seperti biasa, dari gue kecil sampai sekarang, kalau buka puasa itu gue pakai bakwan sama bumbu kacang. Dan ini akan berlaku sampai sebelum Lebaran. Pasti gue bakal buka puasanya itu gorengan dulu, baru akhirnya ntar makan gitu. Udah tuh gue, emang ya di hari pertama puasa, seruputan pertama teh manis panas itu enak banget. Enak banget, kayak ya Allah, alhamdulillah gitu. Terus makan si gorengannya pakai bumbu kacangnya, wah gila enak banget. Udah tuh makan, gue makan gak terlalu banyak, nggak kayak dulu, nggak kayak waktu zaman SMP SMA tuh. Gue kalau makan bakwan bisa sampai 7, bisa sampai 8, parah banget ya. Tadi gue cuma makan 4 atau 3 gitu. Makan, habis itu gue mandi dulu. Soalnya dari pagi itu hujan deras, dan berhenti hujan lagi kayak gitu. Jadi kayak gloomy banget sih hari ini. Itu salah satu gue tidur sampai jam 12-an sih. Soalnya gue sempet kayak kebangun jam 9-an, pas gue lihat hujan, akhirnya gue tidur lagi. Udahlah, mandi, melakukan kewajiban, gue apply kerja lumayan. Setelah apply kerja, gue ngelakuin hal yang cukup penting lah hari ini, yaitu gue nonton video jurnal gue dari day 6 sampai day 10. Ini udah officially hari pertama lagi gue di bulan kedua ya. Kenapa gue nonton itu? Karena gue ada hal-hal yang merasa gue tuh, entah gue denial, entah gue kayak melupakan diri gue gitu. Dan setelah nonton itu, gue ngobrol sama cewek gue nelfon gue kan. Gue cerita kayak, gue ada rasa kayak gue bingung deh ini gue kenapa gitu loh. Especially di 2 hari ini, kemarin sama hari ini. Kayak apa sih, ada apa ya yang kurang gitu. Kayak apa yang mau gue afirmasiin sama diri gue sendiri gitu. Gue ngobrol sama cewek gue, dan ada 2 poin yang gue omongin. Bahwasannya gue denial akan jawaban pertama yang gue dapetin itu. Gue sempet kayak kepikiran, ini ujungnya mau kemana ya? Ini mau gue ngelakuin hal-hal ini kayak gimana ya gitu. Jawaban pertama yang gue dapetin adalah, pada awalnya emang gue mau fokus day by day-nya gitu. Gue merasa kayak, kok kayak gak ada perkembangan diri ya rasanya. Tapi jawaban pertama itu gue ngomong kalau gue mau fokus pada hari gue gitu, day by day. Dan ternyata itu perkembangan gue sebenarnya itu perkembangan gue. Dan yang jawaban kedua adalah, gue denial bahwasannya gue sebenarnya butuh banget income. Maksudnya pekerjaan tetap gitu, ada income tetap, ada rasa safe gue, income tetap untuk saat ini ya. Jadi 2 jawaban itu gue ketemu. Tadi gue yang kayak bad mood. Sebenarnya gue kayak bad mood nih, kayak apa sih, gue nyari apa sih gitu, apa yang gue pengenin gitu. Ternyata 2 jawaban itu udah sangat mewakili atas 2 hari ini. Kurang lebih minggu ini. Sekarang mood gue jadi bagus lagi. Gue bikin video ini, mood gue bagus lagi karena 2 jawaban yang gue temuin itu. Udahlah tuh, habis itu gue ngobrol sama temen gue nanya kayak, kan dia buka stand di sekolah gue ya. Gue nanya kayak, gue tahu gue mau jualan apa, gue mau jualan dimsum. Gue nanya ada slot nggak ya, masih ada slot nggak ya di situ. Kayaknya masih ada deh, dia bilang. Emang lu udah ada produknya?
Gue bilang masih nyari dulu sih suppliernya. Dia bilang kayak wancoy anjrit yang 75.000. Dia bilang ya kurang lebih sih hari ini kayak gitu. Sekarang udah jam 11:30. Gue udah mau siap-siap tidur, besok mau sahur. Hari ini di sebelum tidur akhirnya gue mendapatkan ketenangan lagi. Ternyata apa yang gue lakuin gak jelek-jelek amat sih gitu. Sekarang gue mau mencoba untuk merefleksikan diri. Kelebihan yang gue dapetin adalah gue masih melakukan konsistensi gue, apply kerja, mencari opportunity, mencari kesempatan. Tadi gue juga sempat follow up untuk usaha event gue. Ya walaupun masih agak ngegantung, tapi nggak apa-apa. Gue masih mencari upaya dan kesempatan. Gue apply kerja, gue masih jurnal video, gue masih journaling, gue masih berusaha untuk melakukan sebaik mungkin gitu ya. Tadi gue juga sempat workout, gue melakukan konsistensi itu. Tadi gue udah sebut belum ya kalau gue edit video. Alhamdulillah puasa hari pertama gue full. Gue juga setelah gue diskusi sama cewek gue mendapatkan 2 jawaban yang sangat penting, yang insya Allah kedepannya gue gak akan lupa akan diri gue lagi ya. Soalnya tadi gue sempet ngecatat lagi setelah nonton video jurnal gue apa yang gue mau lakuin. Jadi gue mau bikin esai, habis itu gue ingat lagi gue mau bikin FS dummy, habis itu gue juga pengen bikin riset kecil-kecilan, sama nanti gue mau bikin video jurnal itu pakai bahasa Inggris. Oh my god, lucu sih. I'm happy, gue masih tenang. I'm happy that I'm still consistently doing all my things gitu loh. Ya walaupun kita masuk kekurangannya sekalian. Walaupun gue sempet gelisah, jujur aja gue sempet gelisah. Kayak gue lupa apa yang gue lakuin akhir-akhir ini tujuannya untuk seperti ini gitu loh. Untuk fokus di hari-harinya. Dan di hari ini gue lupa, 2 hari inilah gue lupa akan hal itu gitu loh. Bahwasannya emang tujuan gue, emang gue pengen konsisten dan fokus pada hari-hari gue. Terus gue denial sih sebenarnya seminggu ini ya. Gue denial sebenarnya. Harusnya diafirmasikan aja kalau misalkan emang perasaan lu seperti itu gitu loh. So kurang lebih sih hari ini kayak gini ya. Beneran deh, 2 jawaban tadi yang gue dapatkan setelah diskusi dengan cewek gue itu bener-bener ngebuat mood gue kembali lagi, tau gak lo. 2 hari kemarin gue yang kayak gue udah yang kayak rada demotivasi jujurnya ya. Kayak apa sih yang gue lakuin ini gitu, ada apaan sih perkembangannya gitu. Kok gue gak ngerasain perkembangan apapun sih. Soalnya kayak 2 minggu kemarin setelah gue pikir-pikir kayak emang sebenarnya agenda gue padat gitu. Kayak gue ngurusin mobil, gue juga ada freelance, gue juga ada interview, gue juga ada assessment dan lain-lain gitu loh. Soalnya kenapa gue mikir kayak gitu, 2 minggu sebelumnya itu gue kayak lumayan produktif dalam artian kayak gue belajar, gue ngelakuin gue nonton video esai. Jadi kayak bener-bener dalam setiap waktunya itu gue melakukan banyak agenda gitu loh. Nah di 2 minggu ini tuh, especially di seminggu terakhir ya, kayak gue begitu dari bangun pagi ke siang gue tuh kayak bener-bener ngapa-ngapain. Jadi kurang lebih tuh kayak gue lupa akan hal gue di 2 minggu sebelumnya. Makanya gue nonton si video gue yang dari day 6 sampai day 10, yang ternyata sampai sekarang, sampai day 31 ini gue masih fokus akan hal-hal yang terjadi di hari ini gitu. Gue masih fokus pada hari demi harinya gitu.
yang bikin gue bisa konsisten sekarang. Wow. Next gue bakal nonton lagi dari day 11 sampai day 15 berarti. Ada perbedaan pas gue nontonin sih. Cara gue berekspresif ketika menceritakan sesuatu. Abis itu di awal-awal ya, gue tuh yang kayak no expression gitu, yang kayak gue pengen kayak gini-gini. Iya tuh ada yang ini gitu. Jadi kayak enggak. Jadi kayak lemes banget sih. Kenapa lemes banget sih ngeceritain sesuatunya gitu. So yeah, orang lebih sih hari ini kayak gitu. Gue masih melakukan konsistensi gue, walaupun sempat ada kegelisahan dan overthinking yang terjadi di hari ini. Dan besok-besok gue akan terus melakukan konsistensi ini. Gue akan terus melakukan kefokusan hari ini. Gue tetap punya rencana. Untuk mencapai rencana tersebut, gue harus fokus pada setiap harinya. Gue harus mencatat apa yang gue akan lakuin gitu. So happy banget gue sebelum tidur ini di hari pertama Ramadan ini. Ya Allah, emang bulan penuh berkah ya. Jadi itu aja. Thank you. Dadah.